Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan silsilah ya dari Miriam ya, karena di Israel banyak nama Miriam. Saya akan membacakannya mulai dari Miriam ibunya Yesus ya. Ini dari kata Ibrani. Miriam artinya suka memberontak. Jadi di sini ditulis ada 6 Maria, ada 6 Miriam yang disebut dalam Alkitab ya. Tetapi belum disebutkan Miriam yang anaknya Amram dengan Yochebed. Jadi mari kita baca satu persatu Maria ibu Yesus terlebih dahulu. Nomor 1, Maria ibu Yesus, ia adalah putri Heli. Meskipun dalam silsilah yang diberikan oleh Lukas, Yusuf suami Maria disebutkan sebagai putra Heli. Jadi ini Miriam yang pertama adalah Miriam ibu Yesus. Kita menginjak dengan Miriam yang kedua ya. Inilah Miriam yang kedua, yaitu Maria saudara Marta dan Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang sering dikunjunginya di Betani, di lereng timur Gunung Zaitun, dan kira-kira 2 mil atau 2,8 km dari Gunung Bait di Yerusalem. Karena ia memiliki kasih sayang yang khusus terhadap mereka. Pada tahun ketiga dari pelayanannya, ketika Yesus sedang bertamu di rumah mereka, Marta ingin menjadi tuan rumah yang baik ya. Jadi Yesus mengunjungi Maria dan Marta, saudara Lazarus ini. Kemudian kita menginjak kepada Maria yang ketiga. Inilah Maria yang ketiga, yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena nama tambahannya yang artinya berkaitan dengan Magdala, mungkin berasal dari kota Magdala ya. Di jw.org bisa dilihat di Magadan, di pantai barat Laut Galilea, kira-kira di tengah-tengah antara Kapernaum dan Tiberias. Ya, ini Maria yang ketiga. Kita menginjak Maria selanjutnya, Maria yang keempat. Ini ya Maria yang lainnya, ia adalah istri dari Klopas Alfeus. Lihat Klopas dan ibu dari Yakobus kecil dan Yoses. Ya, ayatnya ada kelihatan di situ. Ya, menurut kisah turun temurun meskipun tanpa dasar Alkitab, Klopas dan Yusuf yaitu ayah angkat Yesus bersaudara. Jika itu benar, maka Maria ini adalah bibi Yesus dan putra-putranya adalah sepupu Yesus. Maria tidak hanya termasuk di antara wanita-wanita yang telah menyertai Yesus dari Galilea untuk melayani dia, tapi juga salah satu yang menyaksikan pemantekannya. Jadi Maria ini yang menyaksikan ketika Yesus dipantek ya, di tiang siksaan.
Bersama Maria Magdalena, ia tinggal di beberapa waktu di luar kuburan Yesus pada senja kelabu itu, tanggal 14 Nisan. Pada hari ketiga mereka berdua dan orang-orang lain datang ke kuburan membawa rempah-rempah serta minyak wangi untuk membalur mayat Yesus. Dan mereka sangat terkejut ketika mendapati makam itu terbuka. Seorang malaikat menjelaskan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu ia memerintahkan, pergilah beritahu murid-muridnya. Di tengah jalan, Yesus yang telah dibangkitkan menampakkan diri kepada Maria dan yang lain-lain. Kemudian kita menginjak Maria yang kelima. Maria ibu Yohanes yang disebut Markus ya, yang menulis kitab Markus. Ia juga bibi Barnabas. Rumahnya digunakan sebagai tempat perhimpunan oleh sidang jemaat Kristen yang mula-mula di Yerusalem. Putranya Markus bergaul erat dengan Rasul Petrus yang tampaknya sangat berperan dalam pertumbuhan rohani Markus, karena Petrus menyebutnya sebagai Markus putraku di 1 Petrus 5 ayat 13 ya. Jadi Markus ini disebut oleh Petrus Markus putraku di 1 Petrus 5 ayat 13. Pada waktu itu dibebaskan dari penjara Herodes, Petrus langsung pergi ke rumahnya. Di sana cukup banyak orang berkumpul dan berdoa. Rumah itu pasti besar, dan adanya seorang hamba perempuan menyatakan bahwa Maria adalah wanita yang berada, karena rumah itu disebut sebagai rumahnya dan bukan sebagai rumah suaminya. Bisa jadi ia seorang janda. Menginjak Maria yang keenam adalah Maria dari Roma ya. Dalam surat Paulus kepada orang-orang di Roma, Maria mendapat salam dan dipuji karena kerja kerasnya bagi sidang jemaat di Roma ya. Ayatnya menyebutkan seperti ini. Ya, ayatnya. Salam kepada Maria yang telah melakukan banyak kerja keras bagimu. Baiklah, mari kita melihat Miriam yang ketujuh ya. Ada Miriam yang ketujuh. Miriam. Ya, ini Miriam yang ketujuh ya. Ini Miriam yang ketujuh hidup di tahun yang berbeda, karena dia adalah saudara Harun dan Musa. Baiklah, mari kita lihat Miriam yang ketujuh. Di sini disebutkan dengan nama yang sama, Miriam, artinya suka memberontak juga ya, karena Miriam nama pasaran ya di Israel ya, yaitu putri dari Amram dan ibunya Yochebed istrinya ya, dan keduanya berasal dari suku Lewi, saudara dari Musa dan Harun. Ayatnya ada di Bilangan 26 ayat 59 dan 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 3. Meskipun namanya tidak disebutkan secara spesifik, tidak diragukan dialah yang disebut sebagai saudara perempuan anak itu yang menjaga untuk melihat apa yang akan terjadi atas Musa yang masih bayi, seraya ia terbaring dalam sebuah peti yang diletakkan di antara batang-batang Tiberau di Sungai Nil. Jadi waktu
Musa masih bayi, dia dihanyutkan oleh kakaknya ya, ini kakak Musa yang namanya Miriam. Lalu ketika putri Firaun menemukan bayi itu, ia merasa iba hati kepadanya dan menyadari bahwa itu adalah salah seorang anak Ibrani. Lalu Miriam bertanya apakah ia boleh memanggil seorang wanita Ibrani untuk menyusui anak itu. Setelah putri Firaun memperbolehkannya, gadis itu pergi ya, si Miriam itu pergi. Ya, gadis itu pergi dan memanggil ibu anak itu. Ibunya bernama Yochebed, bapaknya bernama Amram ya. Jadi ini Imram, saudara Harun dan Musa, yang kemudian dipekerjakan. Yochebed ibunya dipekerjakan untuk mengasuh Musa sampai ia menjadi besar. Jadi Musa diasuh oleh ibunya sendiri yang bernama Yochebed, dan bapaknya Musa bernama Amram, bapaknya Harun bernama Amram, dan Miriam bapaknya juga bernama Amram karena mereka bersaudara. Baiklah, itu tadi 7 orang Miriam yang sudah saya jelaskan, dan kota-kota asalnya, supaya kita mengerti bahwa ada 7 Miriam yang disebutkan di dalam Alkitab ya. Miriam itu bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Indonesia kita memanggilnya Maria. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Ibrani adalah Miriam. Jadi semua Maria dipanggil Miriam di dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kakaknya Musa, Miriam ini juga dipanggil Miriam ya, bukan Maria ya, karena dia adalah orang Israel ya. Nah, demikianlah pemirsa yang budiman, yang suka belajar kristologi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, informasi yang sangat mengajarkan kepada kita untuk mengenal lebih dekat ada berapa Miriam di orang Israel ya. Jadi yang dicatat di dalam Bible. Demikianlah tadi pelajaran kristologi kita mengenal 7 Miriam. Saya akhiri saja tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.